Saya dengan Zauki, salah satu mahasiswa dari Unisula, Fakultas Teknologi Industri, Prodi Elektro, kelas extension dari D3 untuk ke D4, ingin melakukan sosialisasi penggunaan listrik yang aman bagi masyarakat sebagai salah satu pemenuhan untuk kuliah kerja nyata dari universitas saya. Mungkin langsung saja. Iya, Tadi saya jelaskan terkait apa sih itu dari listrik yang perlu kita ketahui. Namun sebelumnya saya sampaikan dulu bahwasanya Fakultas Teknologi Industri Program Studi Teknik Elektro di Unisula itu saat ini sudah akreditasi A atau baik sekali di tingkat di Kota Semarang. Adapun kita langsung masuk ke inti dari yang akan saya jelaskan. Itu yang pertama terkait proses bisnis PLN dan hubungannya dengan masyarakat, kemudian potensi bahaya listrik yang ada di sekitar kita dan cara pencegahannya, kemudian ada pertolongan pertama pada kecelakaan kelistrikan, dan yang terakhir itu contoh-contoh kecelakaan kelistrikan yang biasa terjadi di masyarakat umum. Itu. Yang pertama saya jelaskan terkait proses bisnis PLN. Jadi proses bisnis PLN itu secara garis besarnya itu ada pembangkitan. Kalau kita di Jayapura sini contohnya PLTD Waena. Kemudian kita ada transmisi. Transmisi ini gunanya untuk menyalurkan misalnya yang dari Waena, terus kita mau salurkan sampai di daerah Sentani. Itu kalau kita langsung pakai tiang yang 3 ini, tiang distribusi yang 3 pinggir jalan, itu nanti sampai di Sentani dia akan drop tegangan. Oleh karena itu kita pakainya yang transmisi dulu. Nanti ketika sudah sampai di Sentani, baru kita pakai yang tiang distribusi. Seperti itu. Kemudian dari tiang distribusi kita salurkan kembali ke rumah-rumah, jadi tiang BTR. Itu secara garis besarnya untuk proses PLN. Nah, untuk pembagiannya sebenarnya bagian-bagian kelistrikan itu semuanya menjadi tanggung jawab PLN sampai ke kWh meter, jadi pembatasnya. Namun dari kWh meter sampai masuk ke dalam rumah itu merupakan tanggung jawab dari pelanggan itu sendiri. Kemudian selanjutnya untuk penyebab mati lampu. Penyebab mati lampu itu pada dasarnya ada 2, ada pemadaman yang terencana dan pemadaman yang tidak terencana. Pemadaman yang terencana itu ketika misalnya kita dari PLN ingin melakukan pemeliharaan. Nah, pemadaman yang tidak terencana misalnya gangguan-gangguan yang terjadi, misalnya ada pohon rubuh yang mengenai jaringan, itu bisa menyebabkan pemadaman yang tidak terencana. Seperti itu. Jadi contoh apa sih upayanya PLN dalam rangka atau untuk mencegah terjadinya kecelakaan kelistrikan di masyarakat umum, yaitu dengan rutin melakukan edukasi dan sosialisasi di masyarakat. Itu memang nanti ada di bawah atau ada di merupakan kewenangan dari divisi K3 yang ada pada PLN sampai unit-unit kecilnya. Selanjutnya potensi bahaya yang biasa terjadi di masyarakat. Yang pertama itu pohon dan atap rumah yang menyentuh jaringan listrik. Kemudian yang kedua layang-layang. Layang-layang ini yang masih umumnya menjadi penyebab pemadaman di masyarakat. Kemudian genangan air pada saat banjir, kemudian pada saat melakukan penggalian tanah ini untuk mereka-mereka yang kerja menggali tanah, misalnya ya betul PDAM atau kabel Telkom dan lain sebagainya. Kemudian ada betul, kemudian misalnya ada anak-anak yang bermain di sekitar gardu listrik, bermain sembunyi-sembunyi atau kotak umpet, itu juga paling sering ada yang karena dia pikir daerah situ tertutup atau bisa sembunyi di belakangnya, namun justru menyebabkan kecelakaan listrik. Dan yang terakhir itu pemasangan papan reklamase atau umbul-umbul. Nah, dan ini jarak amannya. Jarak aman dari jaringan listrik itu adalah 3 meter. 3 meter baik itu dari pohon maupun dari atap-atap rumah. Jauh. Iya, harus sejarak 3 meter. Kemudian sebelum akhir itu apa sih yang perlu kita lakukan sebagai masyarakat umum? Yang pertama, jangan pernah otak-atik meter listrik sendiri. Yang kedua, harus memperhatikan instalasi listrik di rumah. Misalnya kita sudah tahu bahwa di rumah ada bocor,
kita harus pastikan bahwa bocor itu tidak mengenai instalasi di rumah kita. Kemudian yang ketiga, cek steker, jangan sudah sampai hitam begini. Misalnya steker yang di dekat kompor biasanya sudah hitam atau bagaimana, itu harus direhabilitasi atau diganti supaya nilai tahanannya itu masih lebih aman. Karena kalau begini kebocoran tenaga tegangannya itu masih sudah berpotensi terjadi. Kemudian menggunakan peralatan yang berlogo SNI, kemudian jauhi peralatan listrik dari benda mudah terbakar. Misalnya gas atau apa itu kita harus hindari, serta hindari kontak peralatan listrik untuk dalam waktu yang lama. Kita harus sampaikan ketika sudah menggunakan cas HP, ketika tidak menggunakan TV, ketika tidak menggunakan radio dan lain sebagainya, atau tidak menggunakan peralatan elektronik yang lain, harap untuk dicabut dari stop kontak. Kemudian kita sangat mengharapkan para pelanggan dan masyarakat umum untuk senantiasa standby aplikasi toilet mobile di HP-nya, karena itu lebih mudah dalam pelaporan, tidak memakan pulsa, dan juga pelaporannya lebih termonitor dibandingkan kita melapor melalui channel 123. Memang tetap termonitor, namun durasinya lama. Masuk dulu di kantor pusat, baru masuk di unit induk, masuk di UP 3-nya, baru masuk di ULP-nya. Itu banyak tingkatan. Berikut merupakan contoh kecelakaan masyarakat umum. Itu lebih seringnya renovasi atap, padahal di atap itu ada kabel yang cacat misalnya. Itu yang paling sering terjadi. Itu saja terkait sosialisasi penggunaan listrik yang aman bagi masyarakat. Besar harapan saya selaku mahasiswa KKN dari Universitas Islam Sultan Agung periode 2023-2024 itu bisa menyampaikan sosialisasi ini dengan baik, dapat diterima dengan baik oleh Pak Adi dan keluarga. Mungkin itu saja. Apabila diperlukan, ditambahkan. Cukup, penjelasannya sudah sangat jelas dan baik. Terima kasih. Sekian, saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.